Salam sejahtera dan salam damai. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan, di mana kita akan berbincang bersama-sama topik-topik yang menarik. Bagi Anda yang pertama kali menonton program ini, saya Edi Lindon Masilon ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena bersama-sama kami di program Randau Kehidupan. Baiklah, di episode kali ini, tajuk kita ialah merindukan lebih banyak lagi, merindukan untuk lebih banyak lagi. Kalau kita lihat kehidupan atau perjalanan kisah cerita orang-orang Israel di dalam Alkitab, selepas mereka keluar dari perbudakan atau perhambaan di Mesir, kita tahu end goal dorang ataupun destinasi atau tempat di mana mereka ingin pergi adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, dan apabila mereka sudah sampai di tempat itu, barulah mereka boleh mengatakan, oh akhirnya saya sudah sampai di tempat ini, dan mereka boleh beristirahat. Sebab kita ingat, kalau dalam suatu perjalanan lah kan, atau suatu ekspedisi, perjalanan yang panjang, dan ingat pada waktu itu tiada kereta, berjalan kaki, jadi sudah tentu ada penat fisikal. Dan mungkin dari aspek-aspek lain, mungkin dari segi emosi, mental, spiritual, ya ada banyak cabaran semasa mereka melalui perjalanan ini. Dan saya boleh bayangkan apabila mereka akhirnya sampai di tanah Kanaan, barulah mereka boleh mengatakan, oh puji Tuhan, akhirnya sudah sampai di tanah ini dan kami boleh beristirahat. Nah, cerita ini merupakan salah satu, boleh dikatakan sebagai perlambangan, dan juga ada juga beberapa lain typology atau ya perlambangan yang melambangkan atau menggambarkan sesuatu yang lebih besar, yang akhirnya kalau kita faham, dia memberi typology kepada beristirahat di dalam Tuhan. Itulah yang istirahat yang lebih besar. Dan inilah akan menjadi topik perbincangan kita hari ini. Saya secara pribadi sangat gembira dan tidak sabar-sabar untuk mempelajari dan berbincang mengenai topik ini. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan para panel kita hari ini. Panel pertama, Pastor Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Seterusnya, Pastor Brian. Beliau pada saat ini melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Dan akhir sekali, Pastor Min Sun. Beliau pada saat ini menuntut ilmu di Asia Pacific International University di bawah Faculty of Religious Studies. Terima kasih kepada para panel sekalian atas kehadiran Anda hari ini. Baiklah, pada saat ini kita akan mulakan, tapi sebelum itu marilah kita berdoa, dan saya minta Pastor Min Sun untuk doa pembuka. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, karena memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami meneruskan program pada hari ini. Biarlah apa yang kami bincang melalui program ini Tuhan, kami mohon penyertaan kuasa dan kebijaksanaan dari surga, supaya apa yang kami bincangkan dan kami lontarkan melalui idea-idea kami, biarlah itu bersesuaian dan setuju dengan kehendak-Mu. Dan biarlah program ini Tuhan menjadi satu wadah berkat bagi kami dan juga para pendengar yang selalu setia mengikuti program ini. Tuhan di surga, kami serahkan dan doakan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Min Sun. Baiklah, seperti yang kita tahu, cerita mengenai orang-orang Israel ini, pertama kali mereka gagal untuk masuk tanah perjanjian, dan akhirnya bila mereka sudah masuk, sebab saya katakan sebentar tadi, bila sudah sampai di tempat itu, tanah perjanjian atau destinasi mereka, barulah mereka boleh mengatakan, oh akhirnya saya sudah sampai di destinasi, bolehlah beristirahat.
Tapi persoalan saya, adakah bangsa-bangsa Israel ini betul-betul mendapatkan istirahat semasa mereka sudah sampai di tanah perjanjian? Seakan-akannya mereka, on the one hand, mereka boleh dikatakan sudah rehat daripada perjalanan yang begitu jauh dan memenatkan dan bahaya. Mereka sudah direhatkan daripada makan mana sahaja dan puyuh dan sebagainya. Namun bila kita melihat bagaimana mereka masuk ke dalam itu, mereka masih lagi melalui beberapa cabaran, yaitu mereka harus menakluk dan merebut tanah, merebut kawasan. Dan walaupun mereka sudah masuk di sana dan mereka sudah berbahagi-bahagi itu, sampailah pada kematian Yosua, mereka sebenarnya sudah settle down atau some extent, tetapi masih lagi ada tempat-tempat tertentu yang mereka harus tawan, dan Tuhan expect itu daripada mereka. Sebenarnya Tuhan memberikan mereka tanah yang besar, tetapi by the time Yosua sudah meninggal, mereka belum lagi menawan keseluruhan tanah tersebut, lalu masih ada peperangan lagi. Dan selepas kematian Yosua, datanglah apa yang kita panggil zaman hakim-hakim itu, dan di sana kita lihat bagaimana mereka turun naik, up and down kehidupan mereka. Ada masanya mereka damai, tapi ada masanya mereka melalui masa yang diopres ataupun ditekan oleh bangsa lain. Dan setiap kali mereka ditekan oleh bangsa lain, ditindas oleh bangsa lain, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan penyelamat kepada mereka, memimpin untuk membebaskan mereka. Mereka dibebas dan mereka hidup dalam keadaan yang damai, relatively peaceful, ya, secara itu satu kesejahteraan ataupun kedamaian yang relatif, sebab masih lagi ada bangsa lain yang sedang melihat mereka untuk diganggu. Jadi kita lihat in the long run mereka seakan-akan belum lagi mendapat kedamaian sepenuhnya di tanah tersebut. Saya suka untuk membawa kita melihat dua pasal dalam buku Yosua ini. Yang pertama sekali dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43. Berbunyi begini, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Mereka sudah settle down, mereka sudah menetap. Dan ayat yang ke-44 ini, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Bukan sahaja keamanan, kedamaian, ketenangan yang mereka hadapi, tetapi ada kalanya ketika berlaku ancaman ataupun ada provokasi dan sebagainya, Tuhan memelihara mereka. Jadi ini satu bentuk keamanan yang seharusnya kita nikmati ketika berada di dalam Tuhan. Ya, yang pertama sekali kita aman. Ya, Tuhan memberikan kita pengharapan, penghiburan, walaupun di tengah goncangan dan juga cabaran-cabaran hidup sebagai orang Kristen pada masa ini, kita tetap boleh merasakan damai dan istirahat sempurna daripada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan melindungi. Ya, ini ancaman dari luar. Dari orang-orang yang berada di sekeliling kita dalam operation tekanan ataupun segala macam bentuk provokasi dan sebagainya yang coba mengganggu gugat kestabilan iman kita, ya, dan kepercayaan kita, faith kita. Ya, tetapi Tuhan melindungi kita. Ya, apapun saja cabaran dan ancaman itu, mereka tetap terpelihara di bawah naungan kasih Tuhan. Yang penting sekali adalah kita harus boleh menuruti ketetapan Tuhan dan hidup sebagai orang yang
yang memiliki sifat-sifat yang Tuhan inginkan supaya kita miliki. Dan yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan untuk boleh menghadapi segala bentuk tentangan dan ujian dan ancaman kehidupan itu dengan mengetahui bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Dan ayat yang ke-45 mengatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, ini yang saya suka, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Maksudnya tidak ada kekurangan, tidak ada ketidaksempurnaan, semuanya itu sudah lengkap, ya, mereka boleh menikmati. Dan saya suka parting speech daripada Yosua ini, ya, sebelum dia menghembuskan nafasnya, meninggalkan bangsa yang dibawanya untuk menjejakkan kaki akhirnya ke tanah Kanaan itu selepas 40 tahun merantau, merayau-rayau di padang gurun. Di dalam buku Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 ini contohnya, ya, saya bacakan di sini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah ayat yang saya percaya begitu sering berkumandang di dalam setiap keluarga Kristen, ya. Saya dan keluarga saya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi ada pilihan, ya. Kepimpinan Yosua ini masih lagi memberikan kepada bangsa Israel itu kuasa untuk memilih, untuk menentukan kepada siapa mereka akan beribadah, untuk meletakkan sepenuh kesetiaan mereka. Dan yang ini adalah bentuk kepimpinan yang memang berpotensi untuk membawa risiko, ya, karena tidak ada paksaan. Mereka harus menyembah Tuhan atas dasar kasih, atas dasar kesyukuran, ya, karena segala yang telah Tuhan perbuatkan kepada mereka dan perlihatkan dan penuhi kepada mereka janji-janji itu, ya. Tetapi at the same time Yosua mengatakan, well, you have a choice. Kamu boleh memilih. Dan ini sangat relevan pada keadaan kita pada masa ini. Kita mempunyai pilihan. Kalau kita merasakan damai bersama Tuhan, tenang bersama Tuhan, kita menikmati kehidupan sebagai orang Kristen, kita tidak perlu mengalihkan pilihan kita, kesetiaan kita, kekalah bersama dengan Tuhan, ya. Dan itu sebabnya saya percaya ini merupakan satu parting speech yang sentiasa diingati oleh bangsa Israel ini sampai bila-bila. Yang Yosua, dia konsisten, dia kekal dengan pegangannya, dengan ketetapannya untuk beribadah kepada Tuhan, dia dan seisi keluarganya juga. Cuma saya fikir, ya, saya suka dengan ayat-ayat Pastor Brian berikan tadi. Selagi Yosua masih hidup dan selagi mereka mengikut kepimpinan Yosua yang menurut Tuhan, perintah Tuhan, mereka mendapat ketenangan, kedamaian dan sebagainya. Selepas kematian Yosua itulah mereka membuat pilihan yang kurang bijaksana. Bila kita melihat Hakim-Hakim pasal yang kedua, di sana sangat-sangat sedih komen penulis Hakim-Hakim ini. Dia katakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bukan mereka tidak mengenal Tuhan sebenarnya, mereka tahu, mereka kenal Tuhan juga. Tetapi masalahnya mereka tidak acknowledge, mereka tidak mengaku Tuhan. Seperti mana angkatan Yosua. Jadi selagi angkatan zaman Yosua itu masih hidup, selagi itu Tuhan memberkati mereka. Tapi selepas itu yang berlaku, mereka tidak mengenal Tuhan. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, dan seterusnya di sana. Demikianlah mereka, ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Dan seterusnya kita melihat bagaimana cerita itu dalam buku Hakim-Hakim.
daripada soal-soal lain masih mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi bahagian yang harus mereka lakukan, seperti memerangi orang-orang yang menindas mereka. Dan bila kita sebut tentang ketenangan dan damai ini, satu bentuk yang begitu unik. Sebab hari ini bila kita mendengar, bila dia mencapai sesuatu yang membanggakan, barulah merasa damai, barulah boleh tersenyum. Mengapa kita tidak boleh tersenyum sementara kita menunggu damai itu datang? Jadi dalam hal ini, bagaimana kita mengolah hati kita adalah sangat penting, supaya pengolahan hati akan memilih apa bentuk yang akan datang dalam kehidupan kita. Jadi mengolah pikiran dan hati itu adalah mengundang rasa damai di dalam pikiran kita. Jangan kita berpikir, oke, kalau saya dapat ini barulah saya merasa damai dan rasa puas hati. Jadi karena tadi kita mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan itu merupakan satu proses yang sangat baik, menjurus kepada ketenangan dan damai di hati kita yang dunia ini tidak boleh bagi kepada kita. Terima kasih Pastor Minsun. Ya, ada dikatakan sebentar tadi mengenai perjalanan orang-orang Israel ini, dan Pastor Brian sudah mengatakan tadi, pilihlah, tapi bagi kami, bagi rumah kami pilih Tuhan, katakan. Dan nampaknya kalau diteruskan cerita itu di buku Hakim-Hakim, kita melihat orang-orang Israel ini betul-betul memilihlah siapa Tuhan mereka, dan boleh dikatakan mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak menuruti, dia disobey. Jadi saya pikir soalan ini jawaban dia cukup jelas, tapi saya mau mendengar pendapat para panel juga. Adakah sekiranya kita disobey God, adakah kita dapat beristirahat? Iya, kita masih lagi melihat kepada sebab dan akibat ini, cause and effect. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu juga berpunca daripada pilihan kita sendiri, ketetapan yang kita telah buat, ya. Dan jika kita cenderung untuk memilih ataupun melakukan sesuatu perkara yang memberontak, yang ingkar kepada perintah Tuhan, dan hasilnya kita boleh jangkakan, ya, bagaimana perbuatan-perbuatan yang jahat itu sudah pastinya akan membawa akibat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan oleh yang demikian, kita tidak dapat menjangkakan untuk menuai padi jika kita menanam lalang, ya. Itu sangat mustahil. Ya, jadi kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan expect untuk menuai kebaikan. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, maka kita boleh percaya bahwa Tuhan akan hasil daripada melakukan kebenaran itu adalah positif, ya, positif untuk kehidupan kita, dan juga yang kita lakukan itu akan membawa hasil yang baik, yang cemerlang, ya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, maka kita tahu perbuatan itu sendiri akan membawa kepada akibat yang tidak baik. Jadi itu sebabnya untuk mendapatkan ketenangan dan damai ini, seperti yang Yosua nasihatkan itu, kita haruslah terlebih dahulu memilih untuk berada di pihak Tuhan. Memilih kepada siapa kita harus beribadah. Dan ibadah ini bukan hanya sekadar pujian kita, doa-doa kita, penyembahan yang datang dari hati kita, tidak. Ibadah ini juga adalah kehidupan kita sendiri, ya, living a life of worship, ya, di mana kehidupan kita diperintah, digovern oleh atmosfera, suasana ibadah, ya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu berada di bawah naungan perimeter, ya, kekuasaan Tuhan. Dan nescaya kalau Tuhan itu menaungi kita, maka kita akan dapat damai. Saya suka analogi yang digunakan oleh Daud, ya, dalam nyanyiannya yang sangat famous itu, Mazmur 23. Ya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau Tuhan itu menjadi gembalaku, aku tidak kurang apa-apa. Dan dia teruskan, ya, walaupun berjalan di lembah kekelaman, aku
Aku tidak takut bahaya. Tenang. Kenapa? Karena gembalaku adalah Tuhan. Nah, itulah yang harus menjadi sikap kita, ya, attitude kita apabila kita berada di bawah naungan kasih Tuhan. Terima kasih Pastor Brian. Kalau saya lihat perjalanan hidup orang-orang Israel ini kan, sepertinya ada persamaan dengan kita. Ya, kita bukan dalam perjalanan yang jauh seperti mereka, tetapi kita berada dalam perjalanan spiritual bagi pendapat saya lah. Dan ya, kita juga mendapatkan istirahat hari Sabat, ya, kita sudah mengatakan seperti itu. Tapi seperti Pastor Jaran mengatakan sebentar tadi, on the long run sepertinya kita masih lagi belum mendapatkan istirahat yang sebenar, yang betul-betul istirahat yang besar itulah. Jadi bagi kita yang sedang dalam perjalanan spiritual kita ini, apakah istirahat yang besar itu, apakah istirahat yang lebih besar yang dimaksudkan, yang mungkin hari Sabat ini ya memberikan istirahat, tapi sepertinya dia kecil-kecil saja, memberikan kita rasa sedikit-sedikit saja. Saya rasa itu sebab kenapa tajuk pelajaran kita merindukan lebih banyak lagi, ya. Hari Sabat memberikan kepada kita rasa istirahat, tetapi belum cukup. Jadi apakah istirahat yang lebih besar di sini? Kalau kita ingin mencapai istirahat yang penuh dan sempurna ini, saya pikir kita tidak menafikan adalah bila kita sampai di surga, ataupun bila kita tinggal bersama dengan Yesus. Namun ada level kedua yang menjadi kepastian buat kita, yaitu rest in peace. Sebab waktu itu kita sudah bebas dari segala belenggu. Tidak ada benda lagi yang kita pikirkan. Tidak ada beban lagi untuk kita menjadi pikiran kita. Dan itu yang saya terpikir tadi, sementara kita mau mencari the real ketenangan dalam hati kita, yaitu sampai di surga ataupun rest in peace. Iya, saya setuju tuh Pastor. Dan bila yang saya rasa juga penting di sana, rest in peace in the Lord lah kan. Ya. Sebab kalau tidak kan memang tidak bangun nanti. And so bila saya suka di sini dalam ayat Ibrani 4 ini, 4, 8 dan 9. Andai kata Yosua telah memberi mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Dan hari yang dimaksudkan itu hari lain itu adalah hari ini, dia katakan today, ayat 7 itu today. Jadi dia berkaitan dengan obedience, disobedience, unbelief, ketidakpercayaan dan sebagainya. Jadi hari had itu berlaku apabila kita percaya kepada Tuhan, dan seperti Pastor Minson menyebut juga tadi mengenai spiritual dan sebagainya, itu sangat-sangat penting untuk mendapat istirahat itu yang bermula pada hari ini, tetapi dalam age to come ataupun pada masa hadapan nanti kita akan menerima sepenuhnya. Ayat 9 di sini mengenai hari ke-7 bagi umat Allah tersedia itu, dan itu seakan-akan memberikan kita gambaran bahwa apa yang kita alami pada setiap hari Sabat itu memberikan kita satu gambaran bagaimana rasanya itu nanti pada masa depan. Ayat 10, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya juga. Dia menunjuk satu analogi di sini. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, begitulah perhentian istirahat yang kita akan alami nanti. Selepas kita begitu lama bekerja, bertarung, bergelut dalam spiritual kita di dunia ini, tiba masanya kita seperti Allah berhenti, ya, tidak ada lagi yang mengganggu kita. Saya suka juga mengulas tentang persoalan untuk tidak menikmati Sabat sepenuhnya, perhentian dan istirahat itu. Ya, selagi kita di dunia ini memang sangat sukar, ya, karena attachment kita ini masih lagi kepada concerns, keprihatinan kita, kebajikan kita di dunia ini.
dan setiap kali kita sampai kepada hari Sabat itu untuk detach, ya, untuk dikeluarkan daripada belenggu ataupun attachment dunia ini, pekerjaan kita, masalah-masalah pribadi, masalah keluarga dan sebagainya, sangat sukar. Ini memerlukan satu usaha di pihak kita sendiri, ya, untuk memastikan bahawa pada hari Sabat itu kita dapat mencapai, ya, satu istirahat yang cukup sekurang-kurangnya untuk menjana semula tenaga kita dan untuk memulihkan, ya, dan memperbaharui komitmen kita untuk menghadapi minggu yang akan datang ini. Dan ini adalah satu praktis ataupun satu amalan yang saya rasa begitu praktikal yang boleh kita lakukan, ya, untuk jangan menunggu sehingga hari Jumaat itu dengan beban kita, ya. Setiap tong sampah yang kita bawakan itu harus dikosongkan setiap hari, ya. Jadi seperti kita trash, yang di komputer itu kalau kita pergi kepada trash itu, banyak sekali sampah-sampah di sana yang kita perlu kosongkan setiap hari, ya, untuk memastikan kelancaran sistem operasi komputer kita, ya, kelajuan kepantasannya, memorinya dan sebagainya. Jadi jangan bawa itu sehingga kepada hari Jumaat, ya. Pastikan istirahat kita itu cukup setiap hari, ya. Kalau kita marah, contohnya Alkitab mengatakan dalam buku Efesus pasal yang keempat, jangan biarkan amarahmu itu sehingga ke matahari terbenam, ya. Jadi stres kita, tekanan kita, apa yang di luar, kalau kita pulang ke rumah, ya, kita usahakan untuk tidak membawa segala permasalahan di tempat kerja itu di rumah. Jadi semua ini sebenarnya membantu kita supaya apabila kita datang kepada hari Jumaat itu untuk menyambut Sabat, anticipation kita, ya, kita punya keterujaan itu ada, ya, semangat kita, ya, Sabat telah tiba, keluarga bersama-sama dan kita meraihkan, memelihara, beristirahat dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu. Tetapi kalau kita dari mula, ya, hari Minggu itu sudah bekerja, begitu terbeban sehingga pada hari Jumaat untuk mengosongkan minda kita dan jiwa kita ini sangat sukar, ya. Tidak ada last minute itu, ya, haruslah terancang untuk memelihara Sabat. Dan pada bila mana Sabat itu tiba, saya percaya sekurang-kurangnya dia akan dapat mengubah, ya, pengalaman kita dalam memelihara Sabat, ya. Jadi kita nasihatkan supaya kita usahakan, ya, sejak dari mula minggu itu untuk mendapatkan ketenangan Sabat yang sebenarnya dengan memastikan istirahat yang cukup setiap hari. Ada dua perkataan yang kita gunakan dalam konteks kehidupan kita, yaitu kebijaksanaan dan disiplin kuat. Kenapa saya tambah disiplin kuat? Banyak kita ada disiplin tapi tidak begitu kuat. Mungkin salah satunya mungkin diri saya tidak terkecuali. Kalau kita mengolah hidup kita pada hari pertama dan sampai pada hari persiapan hari ke-6 dengan mengolah dan mengurus apa yang harus kita lakukan, dan sambil kita menerapkan disiplin-disiplin untuk kita mengurus masalah itu, boleh jadi hari Sabat itu merupakan hari yang begitu sukacita. Karena kita sudah mengasingkan ataupun melepaskan beban itu pada matahari sebelum matahari terbenam pada hari persiapan itu, kita sudah lepaskan. Sehingga Sabat itu kita nikmati dengan begitu baik. Dan supaya dua hal ini boleh menjadi lifestyle kita, dan ini mempengaruhi kehidupan rohani kita yang mungkin lebih sehat. Sebab mungkin dalam pengalaman saya sendiri, kadang-kala saya gagal untuk menikmati Sabat itu dengan sepenuhnya, dengan penghormatan, dengan merasa bebas daripada setiap tekanan dan beban. Kadang-kadang kita sukar melepaskan itu dalam pikiran kita. Kita sepatutnya ada disiplin untuk melepaskan semua beban itu, supaya jangan dia merosakkan kita punya keintiman dengan Tuhan kita, supaya Sabat yang indah itu benar-benar kita rasa sesuatu yang sangat menggairahkan kita.
Ya, saya ingin menambah sedikit di sini ayat dalam buku Ibrani juga yang berkaitan sangat dekat dengan aplikasi yang Pastor Brian dan Pastor Minsun bagi tadi ya. Ayat 6 dan ayat 7 dalam Ibrani 4 di sini. Sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, lagi analogi yang digunakan di sini, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Dan ayat ke-7 itu yang berkaitan dengan apa yang mereka katakan tadi. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu Hari ini. hari ini. Jadi seperti mereka katakan, jangan tunggu, mereka katakan ya, supaya aplikasi jangan tunggu, hari inilah bila kamu dengar suara dia, jangan keraskan hatimu. Dan itulah yang mereka berdua sebut sebentar tadi. Terima kasih Pastor Gerard. Ya, saya merasakan sangat diberkati dengan perbincangan ini, dan saya terpikir sebentar tadi, mau tidak mau life goes on, tapi ya memang kehidupan di dalam dunia yang berdosa ini memenatkan, dan mungkin ada di antara para penonton atau ya yang saudara dan saudari sekalian yang di luar sana merasa wah penatlah hidup di dunia yang berdosa ini. Tetapi kita sudah berbincang sepanjang season ini, setiap minggu kita dijemput untuk berehat. Hari ke-7 ada hari Sabat, ada hari untuk kita beristirahat. Tetapi kalau message dia berhenti di sana, saya pikir tidak komplit. Dan hari ini dalam perbincangan kali ini kita sudah belajar ada sesuatu yang lebih besar yang dijanjikan nanti, yaitu apabila kita sudah sampai di penamat perjalanan spiritual kita, seperti Pastor Minsun katakan tadi, kita sudah sampai di surga. Nah, itulah yang akan memberikan kita, saya rasa, istirahat yang sempurna. Ya, jadi ada tambahan terakhir dari para panel. Saya ingin memberikan sedikit dorongan ya kepada semua, terutama sekali sahabat di luar sana. Saya percaya dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada ketika ini, kita sedang mencari-cari kepada jawaban ya kepada setiap persoalan dan permasalahan hidup kita. Dan ini sudah pastinya akan membuatkan jiwa kita gelisah dan resah dan sangat sukar untuk kita menikmati damai dan ketenangan itu. Tetapi apa yang saya boleh dorong dan nasihatkan adalah untuk kekal bertahan. Ya, bertahan, ia hanya memerlukan sedikit pengorbanan lagi, kesabaran hati, kerendahan hati, dan kesungguhan ya untuk terus bertahan, dan sementara itu kekal setia untuk percaya akan keberadaan Tuhan dan juga kepenuhan dan penggenapan janji Tuhan itu sesuai dengan masa, jadwal dan rencana Tuhan yang indah itu. Jika Anda tidak dapat mengalami ketenangan dan kedamaian itu pada saat ini, ya kita doakan ya agar Anda semua akan dapat menemukan damai dan ketenangan itu as time goes by ya. Tetapi pada masa yang sama janganlah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan pastikan pilihan-pilihan yang kita buat itu tepat, melakukan perkara yang baik, yang tidak memudaratkan ya kepada diri kita sendiri dan orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Ya, pada masa inilah kita saling mendoakan dan mendorong antara satu sama lain supaya kita masih cekal, masih tabah, dan masih mempunyai kekuatan yang walaupun sedikit ya, tetapi dengan dorongan daripada semua pihak, terutama sekali peranan yang dimainkan oleh gereja ini membantu, bukan saja di kalangan anggota gereja tetapi di kalangan masyarakat setempat misalnya ya. Dan saya pasti kita akan dapat merasai kedamaian dan ketenangan itu walaupun di tengah-tengah ancaman dan juga ketidaktentuan yang terjadi pada masa ini. Saya rasa rahasia yang terbesar dan terpenting untuk kita merasakan damai yang luar biasa ini adalah hubungan istimewa kita dengan Tuhan. Dan bila kita punya hubungan yang istimewa, kita membina rasa percaya yang dalam kepadanya. Kita mempercayakan hidup kita di dalam tangannya, dan kesanggupan kita untuk melepaskan segala beban yang ditanggung oleh fizikal dan pikiran kita.
Terima kasih Pastor Minsun. Ya, terima kasih juga para panel yang lain. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia sehingga ke saat ini. Sememangnya kehidupan dalam dunia ini memenatkan. Tapi walaupun begitu, marilah kita terus teguh dalam iman kita dan terus merindukan yang lebih banyak lagi, yaitu apabila Yesus Kristus datang buat kali yang kedua. Amin. Amin. Baiklah, marilah kita berdoa untuk doa penutup, dan saya minta Pastor Brian untuk doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah bersama-sama dengan kami dalam sesi randau dan perbincangan kami sebentar tadi. Banyak yang telah kami pelajari, begitu indah dan mulianya rencana Tuhan untuk memberikan kami damai dan ketenangan walaupun di tengah-tengah kami berhadapan dengan krisis yang begitu besar, yang begitu mencabar dan sukar di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melihat jauh ke hadapan Tuhan. Walaupun di dunia yang berdosa ini kami tidak akan lepas daripada sebarang permasalahan dan krisis, tetapi kami percaya satu hari nanti bila mana Yesus datang kedua kali, segala-gala permasalahan dan krisis, ratap tangis, duka cita, perkabungan ini akan berakhir dan kami akan dapat mengalami satu perubahan yang total dan dapat menikmati istirahat yang paling sempurna, yang paling kemuncak itu apabila Tuhan menjadi Allah kami dan kami menjadi umat kepunyaannya. Tuhan, biarlah hati kami rindu dan memandang jauh untuk melihat ketibaan hari itu. Sementara itu Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan kami, menghiburkan kami, meneguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami jangan terpisah, jangan terlepas daripada perhubungan pribadi kami dengan Tuhan, dan membantutkan dan merencatkan pertumbuhan iman kami supaya kami kekal bertumbuh walaupun mungkin secara perlahan, gradual, tetapi akhirnya Tuhan kami akan dapat juga mencapai kematangan dan kedewasaan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena bersama dengan kami dan bersama dengan semua penonton setia kami yang sama-sama belajar bersama pada kali ini. Semoga Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian, terima kasih juga Pastor Minsun dan Pastor Gerard. Ya, kepada para penonton sekalian, saya harap kita semua dapat mempelajari sesuatu yang baru atau sesuatu yang sangat mengangkat jiwa kita. Dan jangan lupa untuk terus menyertai kami di episode yang seterusnya ya, di mana kita akan berbincang lagi topik-topik yang menarik yang mana akan mengangkat jiwa kita dan menguatkan iman kita bersama. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang sudah setia menonton program Randau Kehidupan. Sampai jumpa lagi. Saya Edilin dan Masilon mengucapkan sekian dan Tuhan memberkati.